Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Jengkel begitu membuka mata malah mendapati Daniel tidur satu ranjang dengannya. Dengan kekuatan penuh, dia mendorong tubuh Daniel dengan kedua tangan, membuat pria itu mengaduh kesakitan ketika terjatuh di atas ubin yang dingin. "Dia!" Teriakan itu tertahan di tenggorokan. Sungguh pagi ini dia ingin menelan Dea hidup-hidup. Bangun tidur sudah cari gara-gara. Sambil memegangi pinggangnya yang nyeri, entah encok apa salah urat, yang jelas ia mencoba berdiri sambil meringis menahan sakit. Dengan wajah tanpa dosa, Dea melongok ke bawah. Dilihatnya Daniel. Dalam hati ia mengucap syukur tak terkira. Kapan lagi bisa berbuat seperti ini? Wajah yang kusut baru bangun tidur itu langsung mengulas senyum penuh rasa kepuasan. "Keterlaluan kamu, ini aset. Kalau sampai aku patah tulang, aku tuntut kamu, Dea." "Mana ada jatuh dari ranjang lalu patah tulang." "Ideh," cibir Dea menatap tak percaya. Katanya sih cerdas, IQ di atas rata-rata, tapi mulai dari sini Dea malah ragu. Cangkangnya aja yang keren, isinya dodol, pikir Dea. Ia memandang suaminya dengan tatapan meremehkan. Daniel masih meringis menahan sakit. Sepertinya ia salah jatuh atau jatuhnya pada posisi yang gak benar. "Jangan pura-pura. Toh tadi aku gak dorong kenceng loh." Dea mulai panik. Daniel diam saja. Pria itu sedang menikmati rasa sakitnya. "Panggil dokter," ujarnya dengan wajah serius. "Ini beneran sakit?" Dea yang sudah turun dari ranjang mencoba memeriksa sendiri pinggang suaminya. "Hei, sana!" Daniel mendorong kepala Dea yang mulai dekat-dekat. "Pasti bercanda kan? Ayolah, ini sangat konyol." "Dea, panggil dokter, sekarang!" Melihat betapa seriusnya wajah Daniel, Dea buru-buru meraih ponselnya. Tapi di mana? Di luar kamar. Pasti di atas meja depan TV. Semalam ia ketiduran. Gadis itu lantas bergegas keluar kamar mencari benda pipih tersebut. Ayah yang sedang duduk sambil menikmati secangkir kopi hangat terkejut lantaran Dea nampak panik sambil memencet layar ponselnya. "Ada apa, Dea?" Itu ya, Mas Daniel, dia jatuh." Dea udah mirip pelawak, sesaat jadi gagap. "Hah? Jatuh? Jatuh bagaimana maksudnya?" Ayah langsung menaruh cangkir kopinya di atas meja. Dia menggigit bibir bawahnya. Aduh, harus bagaimana bilangnya? Masa bilang jatuh dari ranjang karena ia sendiri yang mendorongnya? Nanti ayah curiga. Dia bingung menyusun jawaban. Sedangkan ayah, pria itu langsung masuk ke dalam kamar. Dilihatnya Daniel sudah duduk sambil bersandar pada sandaran ranjang. "Kok bisa jatuh? Gimana caranya?" tanya ayah penasaran. Dari belakang tubuh ayah muncul sosok Dea. Gadis itu menyatukan tangan, membuat simbol permohonan maaf, berharap Daniel tidak cerita macam-macam pada ayahnya. "Ranjangnya terlalu sempit ya," jawab Daniel dengan tersenyum canggung. "Awas kamu, Dea," batin Daniel sambil melirik istrinya. Dia sendiri bisa bernafas lega. Syukurlah Daniel tidak berkata yang bukan-bukan. Ayah tersenyum, kemudian kembali berbicara. "Sepertinya ayah harus pesan ranjang baru untuk kalian." Aroma canggung langsung menyeruak di dalam kamar itu. Beberapa saat kemudian, dokter tiba dan Dea tidak menyangka bahwa suaminya benar-benar mengalami cedera pada punggungnya.
Setelah dokter pergi, dengan menyesal Dea mendekati Daniel. Maaf ya, Daniel melengos. Kemudian otaknya mulai berputar. Ada rencana jahat yang merasuk dalam kepalanya. Hari ini kita pulang, ucapnya dingin. Karena habis berbuat ulah dan hampir membuat suaminya celaka, akhirnya Dea mengangguk, tidak lagi membantah dan keras hati seperti sebelumnya. Iya, jawab gadis itu dengan lirih. Sebuah senyum mencuat dari bibir Daniel. Akhirnya ia bisa membawa pulang Dea. Tidak lagi ketar-ketir bila mamanya menanyakan keberadaan istrinya itu. Sore harinya. Gak nginep di sini lagi? Enggak ya, lagian besok udah masuk kuliah. Setelah pamit pada ayah, mereka berdua menuju mobil yang terparkir di depan rumah. Dea, kamu yang nyetir. Kok aku? Punggungku masih sakit. Dea pasrah, kemudian bersiap duduk di balik kemudi. Baru keluar komplek rumah, Daniel sudah berceloteh. Lamban bener. Berapa tuh kecepatannya? Lebaran gajah baru sampai. Celetuk Daniel yang gak sabar dengan cara menyetir Dea. Ekspresi wajah Dea langsung berubah menyeringai jahat. Tanpa pemberitahuan, ia langsung tancap gas, mengemudi dengan kencang, tidak peduli dengan wajah panik pria di sampingnya. Hus, mobil melesat bersama angin seperti kerasukan setan pembalap profesional. Dea mengemudi ugal-ugalan. Stop, stop! Perut Daniel terasa seperti diaduk-aduk. Ia merasa mual karena cara mengemudi Dea seperti sopir bus yang kejar setoran, urakan, dan ugal-ugalan. Saat mobil berhenti di tengah jalan, Daniel langsung keluar. Pria itu mengeluarkan semua isi dalam perutnya. Dea yang masih memegang setir bundarnya hanya melirik keluar jendela. Dea dilawan, batin gadis tersebut sembari tersenyum tipis. Saat Daniel berbalik dan mengetuk jendela mobil, Dea memasang wajah prihatin. Keluar! Hah? Aku aja yang nyetir. Dea enggan keluar. Ia pindah tempat duduk dengan bergeser saja. Diliriknya lewat ekor mata betapa masamnya wajah suaminya itu. Syukurin, hati Dea bersorak gembira. Apartemen Daniel. Ini adalah pertama kali bagi Dea menginjakan kakinya di apartemen Daniel. Ia menatap takjub pada desain interior di sana. Perfecto. Itu kamar kamu, kita tidur terpisah. Daniel menunjuk salah satu kamar. Dea sih senang-senang saja. Artinya ia tidak akan satu ranjang dengan pria angkuh dan sombong itu. Rapikan barang-barangmu sendiri, kita tidak punya pembantu, karena aku tidak suka ada orang asing di dalam rumahku. Daniel terus saja ngoceh, sedangkan Dea, ia sudah pergi ke kamar barunya. Mendengar ceramah Daniel hanya membuatnya merasa bosan saja. Malam harinya, mereka kedatangan tamu agung. Mama Rosi datang, menyatakan akan menginap malam ini. Sial, batin Daniel. Ia merutuk tak karuan. Ada mama di apartemen miliknya malam ini. Mau tidak mau, ia harus tidur satu ranjang lagi dengan Dea. Di dalam sebuah kamar, terlihat wajah Dea yang masam. Jangan perlihatkan wajah jelek itu. Kamu pikir aku suka tidur satu kamar denganmu? Ejek Daniel. Awas nanti kalau aku bangun kamunya peluk-peluk, ancam Dea. Ya ampun Dea, harus berapa kali aku bilang, kamu bukan tipeku, ucap Daniel lagi-lagi dengan nada yang mengejek. Kita lihat apa kata-kata itu bisa dipercaya.
Cih, jangan terlalu pede. Kamu nggak pakai apa-apa aja, aku juga nggak bakalan nafsu. Kesal karena Daniel mengajak debat terus, dia langsung mengambil guling dan bantal, menyusunnya di tengah. Gadis itu kemudian memilih memejamkan mata. Besok ia ada kuliah pagi. Kring, kring, kring. Jam beker membuat tidur nyenyak Dea terusik. Gadis itu menggosok mata, kemudian mencari ponselnya. Jam berapa ini? Ia memindai seluruh ruangan dan kamarnya kosong. Kemana pria sombong itu? Gumamnya. Ketika menatap layar ponsel, ia langsung bergegas. Ya ampun, telat, pekiknya. Dia pun langsung keluar kamar. Sudah bangun, sapa mama mertuanya yang sedang menyiapkan sarapan. Hehe, dia hanya nyengir bak onta Arab. Beberapa saat kemudian, dia sudah rapi dengan tas punggung dan buku besar di tangannya. Hari pertama biar Daniel yang antar ya sayang. Daniel menahan kesal padahal ia ada agenda meeting. Meskipun agak siang, hanya saja ia malas bila harus mengantar istrinya ke kampus. Tapi karena mama yang minta, Daniel tidak bisa menolak. Sedangkan ia tadi sudah merasa senang mau ke kampus dengan mobil baru. Tapi kebahagiaan Dea sepertinya harus tertunda saat ini. Kampus biru. Udah, stop di sini saja. Tanpa mengucapkan kata-kata lagi, dia langsung turun dari mobil suaminya. Daniel tak ambil pusing. Begitu dia sudah turun, ia pun berniat putar balik. Akan tetapi ketika matanya melirik spion, tangannya malah mencengkram kemudi dengan erat. Tiba-tiba hatinya panas.